Selamat sore, Renjani. Apriliano ini siapa? Halo, selamat sore Bapak. Apriliano ini siapa? Sebentar Bapak, akan saya pastikan. Ini udah banyak ini. Nanti untuk ke bukti kehadirannya, silakan screenshot ya. Screenshot sendiri, kemudian posting di grup. Di grup WA. Nanti apanya yang itu, yang kirim. Oke, Pak. Nah, ini nih. Luar biasa. Tapi kurang asik kali ini ya. Kita MPLS lewat Google Meet. Kalau dulu biasanya dipimpin oleh pembinanya secara langsung. Ya, Pak. Ini kita baru berapa orang ini? 10. Baru 10 orang. Yang lain pada kemana nih? Relin, Sonia, Apriliano, Riani. Wah, Riani. Ini saya tahu Riani ini orangnya dari mana. Bapak di rumah Riani? Dari POT, Pak. Riani, Bapak di rumah? Ya Pak, Oh, Bapak ya. di rumah Pak. Oh iya. Kemudian Yoga Jani, Yeni, dan teman-teman yang lain. Kita tunggu 3 menit lagi. Ada tidak ada kita mulai materinya ya. Iya, Pak. Iya. Tunggu 3 menit lagi. Yang sudah ada Yeni SMS di grupnya. Yeni Urliani. SMS di grupnya. Silakan. SMS di grup supaya teman-temannya, siapa tahu ada yang masih bingung lagi bagaimana gabung dengan ini barang ini. Nah, nanti ke depan saya ya begini. Rinjani, Iya Bapak. kamu bisa SMS Pak Andik. Iya Bapak. SMS Pak Andik, kirim linknya. Karena katanya Bapak Kepsek juga mau ikut dengan kegiatan kita. Oh, baik Bapak, akan saya hubungi Pak Andi. Oke. Oke Bapak. Ini kita sudah ada 12 orang. 12 orang. Kita mulai sebentar lagi ya. Bahaya ini.
Lian Ses, unmute, unmute mic-nya. Iya, mantap. Berarti lancar-lancar semua ini gunakan teknologi, luar biasa. Saya pikir kalau saya bikin Jimit begini tidak akan banyak. Diperkirakan perkiraan saya kemarin ya, karena ini kelas 1 baru saja dari SMP, mungkin hanya 12 lah. Ternyata ini udah sampai 16 ini, luar biasa. Kita mulai saja materinya ya. Sambil menanti teman-teman yang lain. Oke, ini ada yang bergabung. Perlu saya sampaikan, mungkin nanti di akhir akan saya sampaikan. Sebagai bukti pertemuan, kalian screenshot pertemuan hari ini. Kemudian kalian kirim ke grup atau kirim langsung ke nomor saya. Atau nanti kirim ke messenger saya. Nanti sebentar waktu perkenalan saya akan tunjukkan messenger saya. Ya, itu yang Oke, Pak. Yang kedua, kita butuh kesepakatan bersama sebelum kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini. Pada saat saya melakukan presentasi materi, teman-teman diharapkan unmute. Sorry, bukan unmute. Mute. Mute itu artinya diam. Tombol mute-nya ada pada tombol mic pada device teman-teman. Device adik-adik. Device itu HP atau laptop atau apalah yang digunakan saat ini. Itu device namanya. Ada tombol mic, tekan di situ untuk mati, tekan di situ juga untuk hidup. Oke. Kemudian sebentar kalau bertanya, silakan tekan tombol raise hand. Raise hand itu ada di bagian bawah, ada yang gambar tangan, tekan itu untuk mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya sebutkan siapa yang punya kesempatan untuk bertanya. Baik, apakah kesepakatan ini disepakati secara bersama-sama? Iya, Pak. Iya. Sepakat. Oke, baik. Kalau begitu, saya sekarang akan mempresentasikan materi. Saya akan share screen materi saya di sini. Ini kita bicara tentang OSIS. Sebentar, saya share screen. Sudah tampak ini? Sudah tampak? Sudah. Sudah. Ya. Tampak? Tampak, Pak. Sudah, Pak. Tampak, Pak. Iya, Pak. Sebentar saya ini. Ya, Pak, sudah tampak, Pak. Ini Sudah. materinya adalah minat. Saya perkecil ya, sorry, sebentar. Stop sharing dulu. Saya perkecil biar tidak nanti saya bisa masih admit untuk teman-teman yang baru mau bergabung. Saya kesulitan admit soalnya. Coba kalau ada teman-teman yang bisa jadi host, ya bisa bantu untuk jadi itu. Masih ada yang mau bergabung sehingga kita admit dulu. Admit itu maksudnya menyetujui gabung ke grup ini ya. Saya ulang share screen lagi. Mudah-mudahan tidak akan kesulitan saya admit. Sebentar, cancel. Ini malah kesulitan saya.
tunggu. Iya, ada ini. Iya. Begini saja ya, nanti supaya mudah saya untuk admit teman-teman. Nah, saya mulai ke atas dulu, paling atas. Ini minat. Jadi ada milenial bergerak ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Borong. Ada 2 pohon ini. 2 pohon itu menggambarkan adik-adik. Pada satu sisi, hal yang dikembangkan itu adalah pohon bakat. Pada satu sisi lain, pohon yang mau dikembangkan di SMA 2 Borong nanti adalah pohon watak. Jadi, 2 ini bergerak secara berkesinambungan selama berproses di SMA Negeri 2 Borong. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, apakah ada yang sudah mengenal saya atau belum? Ada Pak, ada. Belum. Ada ya? Belum Pak, belum. Saya belum Pak. Oke, tunggu. Ini stop sharing dulu. Ini kesulitan kita. Satu apa ini ya? Apa namanya? Saya harus layani juga yang mau minta masuk ini. Sehingga keluar lagi, masuk lagi. Oke, untuk perkenalannya, saya perlihatkan slide ini. Nah, ini cara berkenalan orang modern ya. Jadi, nama lengkap saya itu Yohanes Baptista. Dipanggil Juan Baptista. Jadi, anak-anak yang senior, kakak OSIS kalian tuh biasa panggil saya Pak Juan. Sebentar saya admit dulu. Oke. Biasa panggil saya dengan nama Pak Juan. Oke, lanjut. Saya di sini masih kelihatan? Masih kelihatan apanya? Masih, Pak. Masih Pak. Di Facebook. Masih Pak. Wah, di Facebook saya itu dikenal dengan Juan Baptista ini yang bagian atas ini. Foto lengkap dengan topi gagah ganteng gitu ya. Ini. Jadi silakan berteman dengan saya di Facebook di sini. Di YouTube saya dikenal dengan Guru Flores NTT yang ini. Teman-teman juga silakan subscribe ini karena saya guru bahasa Inggris. Kebanyakan materi saya itu akan muncul di YouTube, materi bahasa Inggris. Kalian juga bisa tanya langsung di Google, tulis di atas ini di Google ini. Yohanes Baptista SMA Negeri 2 Borong. Fotonya seperti ini ke sana, muka juga tidak beda dengan saya. Ada juga laman Facebook Yohanes Baptista. Nah, maksud saya tadi bukti kehadiran teman-teman itu silakan dikirim melalui Facebook, melalui kolom Messenger, ya. Paham? Halo? Paham Pak, iya. Paham Pak. Oke. Paham. Nah, di SMA 2 Borong, saya adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya sudah punya istri, 2 anak. Kemudian saya dulu kuliah di STKIP Santo Paulus Ruteng. Jadi guru pertama saya itu di SMA 1 Borong. Setelah dari SMA 1 Borong setahun saja, lulus PNS, kemudian di sebentar saya layani teman-teman yang ingin bergabung ya.
Setelah dari SMA 1 Borong, apa? Setelah dari SMA 1 Borong, saya bekerja di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, ya. Itu mengajar orang tua semua, paket A, paket B, KF. Setelah itu saya 2011 masuk di SMA 2 Borong. Waktu itu SMA 2 Borong masih sekolahnya di SMK, pakai satu ruangan. Belum sekaya sekarang, belum semurah sekarang. Setelah itu, dari SMK saya tahun 2015 ngambil lagi kuliah. Kuliah di S2 di UNES Semarang. Tahu Semarang ini? Ada yang pernah ke Semarang? Tidak pernah, Pak. Pernah ya. Kemudian saya pulang kuliah tahun 2017. Saat ini selain sebagai guru di SMA 2 Borong, saya adalah pendamping guru penggerak di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini saya memiliki beberapa tulisan, bisa dicek di mana di Google, tulisannya Yohanes Baptista SMA 2 Borong, ada banyak tulisannya. Sudah ada juga buku. Buku itu kalau mau beli ya masih ada. Harganya murah meriah, Rp50.000 ya. Buku terbitan penebar media pustaka. Nah, itu tentang saya. Ada pertanyaan tentang saya? Ada lagi yang saya lupakan ini? Anaknya Pak sudah berapa, Pak? Oh, anak tadi sudah 2. Anak sudah 2. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Oh ya, saya di Gololada. Golsi kami panggil, Gololada City. Begitu. Ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Tidak ada, tidak Pak. ada lagi. Kita lanjut. Ya, Pak ya. Kita lanjut ke kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Borong. Saya harus sering-sering lihat yang mau bergabung ini. Begitu. Di SMA 2 Borong, kegiatan unggulan kita itu ada tampak di sini? Ada, Pak. Paduan suara. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Paduan suara. Paduan suara ini kita sudah sering kali menang ya, menjuarai lomba paduan suara di tingkat kabupaten, pernah sampai di tingkat provinsi. Oke. Pernah sampai ke tingkat provinsi maksud saya. Apa? Yang pelatih tingkat suara paduan suara ini namanya Adrianus Tukan atau dikenal dengan Pak Andik. Pak Andik nanti ini biasanya yang menjadi jembatan kalian untuk komunikasi dengan saya. Saya sering tidak ada di tempat, sering berjalan-jalan, sehingga semua kebutuhan kesiswaan dikomunikasikan dengan Pak Andik, dan Pak Andik selalu menyampaikan kepada saya. Untuk mengecek seperti apa sih kegiatan-kegiatan paduan suara di SMA 2 Borong, kalian bisa langsung cek di YouTube atau YouTube ini yang benar? YouTube, Pak. YouTube, Pak. YouTube. Ternyata YouTube, Bro. Kan YouTube. Di YouTube-nya Pak Andik. Mohon yang lain unmute. Yang lain unmute dulu. Unmute itu tombolnya di mic itu Yeno Joman.
Yenjo Joman, Yenjo unmute di mic-nya, tekan di mic, Ya, Pak. tekan di mic Yenjo Joman, karena masih ribut dari Yenjo Joman ini. Oke, mantap. Nah, itu namanya unmute. Oke. Setelah itu, saya lanjut ya. Iya, Pak. Jadi Iya, paduan Pak. suara ini pelatihnya itu Pak Adrianus Tukan. Pak Adrianus Tukan untuk mengetahui sebagaimana sih sebetulnya paduan suara di SMA 2 Borong. Kalian juga, karena saya sudah mendorong Pak Andik untuk buat akun YouTube-nya untuk promosi kegiatannya. Langsung kunjungi YouTube Adrianus Tukan ya. Di sini ada kegiatan banyak di sini. Ada video apa itu? Terlalu kecil ya ini. Ini tampak besar ini. Sesi latihan lagi SMA 2 Borong. Video pengimbasan AKM, visi misi ketua OSIS. Ya, ini yang kali lalu. Ketua OSIS yang kali lalu ya. Jadi calon visi misi juga ada dia tampilkan di situ semua ya. Jadi bisa langsung kunjungi YouTube-nya Pak Andik untuk mengetahui kegiatan paduan suara. Kan kalau saya omong itu kan nanti kesannya bombastis. Oh, mereka punya suara itu melayang-layang. Ini kan, ini tipu. Kalian nontonlah, langsung saja ya. Ya, Bisa Pak. itu. Oke, kemudian Bisa, Pak. kegiatan berikut adalah olahraga prestasi. Di sini paling banyak kegiatan kita. Ada bola voli, bola hanya 2 saja gambar yang saya masukkan. Bola takraw, bola kaki. Kemudian ada kempo. Banyak kegiatan kita di olahraga prestasi ini, ya. Tapi yang saya perkenalkan di foto ini ada 2. Untuk kalian mengetahui lebih banyak kegiatan olahraga prestasi, kalian bisa kunjungi juga YouTube. Nah, ini wajib ini. Wajib kunjungi, wajib subs apa namanya? Subscribe. Subscribe. Kesiswaan SMA Negeri 2 Borong. Itu nama YouTube-nya. Sudah ini? Iya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Beneran tahu ini? Kesiswaan Tahu, SMA Negeri 2 Borong. Setelah subscribe di lonceng itu, tekan all. Artinya kalian bisa mendapatkan semua notifikasi tentang kegiatan. Di Pak Andik juga tadi itu subscribe saja karena beliau juga pasti akan selalu menampilkan SMA Negeri 2 Borong ya. Paham, dari Pak Guru. banyak videonya ya. Paham, Pak. Paham ini? Paham, Pak. Kemudian yang berikut ini biasanya yang cantik-cantik di sini. Cantik, ada yang ganteng juga. Sanggar tari. Kita juga punya sanggar tari. Jadi di sanggar tari ini biasanya yang membina itu ada tempo hari dia punya pembina khusus. Tapi mungkin karena pandemi ini sehingga tidak datang lagi. Tapi kita juga punya guru di SMA 2 yang memang kuliah khusus di bidang kesenian itu. Ibu In. Dan juga ada satu guru bahasa Inggris yang kemarin itu menjadi ketua panitia kita. Namanya Ibu Dini. Sebentar, saya harus admit lagi. Sekali lagi saya ingatkan, kita unmute. Yang lain unmute. Riani belum unmute. Kemudian Nini Kasiasi. Wah. Belum unmute. Unmute dulu. Sorry, mute dulu. Mute. Supaya kalian bisa dengar, juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ada tugasnya. Kemudian kegiatan yang lain yang kita punya itu adalah mading digital. Mading digital. Kalau kalian pergi ke Google,
lalu ketik Semandru Nes WordPress. Di situ kita punya mading digital. Jadi kalian ini nanti yang tertarik dengan jurnalistik, silakan dilaporkan. Kemudian kalian membuat tulisan, puisi, apa segala macam, berita. Ini hanya tukar kado saja berita. Rayakan Valentine, guru siswa tukar kado. Ini berita ini. Mungkin besok kalian tikus masuk kelas. Guru siswa berhamburan keluar misalnya. Bisa jadi. Jadi ini latihan untuk kalian menulis. Kita sudah jarang pakai mading manual. Kita mading digital berupa blog. Untuk melatih mading digital, nanti saya sendiri yang akan melatih. Saya juga beri kalian passwordnya. Ini kalian silakan tulis sendiri, upload sendiri, publikasi sendiri. Ya, bisa ini? Bisa Pak Guru. Bisa, Pak. Mudah-mudahan ada dari kalian yang bakat. Bisa Pak. Kemudian yang lain itu adalah kelas kepemimpinan. Nah, itu juga ekstrakurikuler kita ke depan. Justru saat pandemi ini, karena larang kan main bola. Kalau main bola, laku sentuh. Bisa jadi keringat juga Iya, Pak. ini. Sehingga kebanyakan indoor. Ya, yang begini-begini yang hidup justru. Ya. Kelas kepemimpinan ini dimulai dengan latihan kepemimpinan kader OSIS. Ini khusus untuk OSIS. Kemudian setelah lulus dari itu, kita hadir ke kelas-kelas di kafe-kafe. Biasanya kita pakai 1-2 kafe di Borong ini ya. Iya. Kemudian buat kelas di situ. Jadi yang tertarik, yang punya jiwa pemimpin, bisa dilatih memang mulai sekarang untuk terlibat dalam kelas kepemimpinan. Nanti setelah pilih ganti ketua OSIS, masuk ke staf OSIS, latihan kepemimpinan kader awalnya, dilanjutkan dengan kelas kepemimpinan ini. Saya lanjut lagi. Sudah stop sharing ya? Oh, ini masih ada. Ini kelas kepemimpinan tadi. Kemudian yang berikut, kita juga ada pramuka dan paskibraka. Kenapa paskibraka saya masukkan menjadi satu ekstrakurikuler yang pasti? Karena hampir setiap tahun, kalau pramuka ini kalian sudah tahu ya, ini lagi pegang pialanya, ada 3 ya, ada 3. Pernah juara maksudnya, saya tidak tahu juara dalam kategori apa waktu itu. Tapi paling penting, kenapa paskibraka saya masukkan? Karena SMA 2 itu selalu diminta setiap tahun, siap tidak siap untuk menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Manggarai Timur. Bahkan kadang-kadang dalam acara-acara tertentu, datang saja langsung ditelepon, dipanggil, besok berangkat. Begitu. Jadi kalian yang biasanya itu carinya yang tinggi-tinggi ya. Yang tinggi, badan tegap, gagah begitu. Itu ditarik jadi paskibraka, dilatih kedisiplinannya, langkah-langkahnya juga diatur. Kemudian mereka itu akan menjadi ini. Kakak-kakak kalian yang OSIS itu pasti ada yang terlibat dalam paskibraka ya. Kemudian selain itu, kita juga punya kelas olimpiade. Tahun ini kita punya kelas olimpiade itu gagal dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, siswa yang mau mendaftar ke olimpiade itu terlambat mendaftarkan diri. Karena pandemi ini mereka tidur di rumah. Padahal selalu saya bilang, kalau merasa diri berprestasi, jangan tidur di rumah tapi pulang ke kampung. Tidur di rumah maksudnya di sekitar Borong ini saja. Kenapa? Karena kadang-kadang pendaftaran itu tiba-tiba saja mereka bilang daftar hari ini, besok selesai. Ya, kita tidak bisa buat apa-apa. Dan kelas olimpiade ini gagal, kita gagal ikut KSN. Padahal saya yakin bahwa kita bisa menang kalau ikut KSN, justru karena kita terlambat mendaftarkan diri. Dan yang mendaftarkan diri itu harus siswa sendiri.
dengan perlengkapan-perlengkapannya, namanya, nicknya, dan lain-lain. Kami hanya bisa membantu. Tapi tahun ini kita terlibat di... Rinjani masih ada, Rinjani? Halo, Rinjani? Iya, Bapak. Apa yang kali lalu yang debat bahasa Inggris bahasa Indonesia namanya? Saya lupa. Untuk bahasa Indonesianya LDBI dan bahasa Inggrisnya NSDC. Untuk bahasa Inggrisnya NSDC, untuk bahasa Indonesianya LBDI. Apa? LB? Saya LDBI. lupa namanya lah. Gitu. Tapi yang jelas kalau ada dari antara adik-adik yang merasa bahwa punya potensi, sekarang harus segera menghubungi saya atau Pak Andik supaya langsung ikut latihan. Karena yang mereka Rinjani ini sudah tidak bisa. Mereka sudah out. Kali depan mereka tidak bisa ikut lagi. Yang bisa ikut itu ya kalian yang masih punya kesempatan. Ya. Selain itu, ini masih banyak yang mau bergabung ini ya. Saya harus layani mereka dulu. Selain kelas Olimpiade, kita juga punya kegiatan. Ini saya hanya Natal bersama saja, buka puasa bersama saja fotonya. Tapi ada juga Natal bersama. Kali ini kita belum jalani Natal bersama karena awal-awal Natal itu menyeramkan ini ancaman pandemi ini. Katanya harus bisa ketemu pandemi pingsan gitu ya. Ya waktu itu digambarkan yang kena COVID seperti zombie. Mana orang takut. Orang jadinya ragu untuk melakukan. Tapi sebagai gantinya tempo hari, teman-teman OSIS hanya buat lampu-lampu Natal di jalan masuk sekolah. Tapi untuk puasa bersama kita buat, ini dia punya fotonya, buka puasa bersama ya di SMA Negeri 2 Borong ini. Itu saja kegiatan kita yang di SMA Negeri 2 Borong ya, kegiatan apanya? Kegiatan OSISnya. Nah, yang paling penting adalah kalian memiliki inisiatif untuk terlibat. Bagi saya sebagai Vakase kesiswaan, setiap bakat kalian itu bisa menjadi satu cabang kegiatan baru. Misalnya begini, saya pernah berinisiatif untuk membentuk kelompok digital saja di satu bakat. Orang-orang yang punya kemampuan editing video. Tapi karena memang tidak ada yang berbakat, ya percuma saja. Ada grup itu, tetapi tidak ada yang mau terlibat. Padahal saya bilang saya yang ngajarin. Bagaimana editing video, bagaimana ini. Kemudian main bola kaki. Kita memang punya lapangan, punya bola. Bola itu kalau tidak salah latihannya banyak sekali, mungkin 15, 16. Tetapi tidak ada yang mau main. Ya sama saja. Itu sama dengan tidak melakukan apa-apa. Mungkin juga saya bisa pahami karena kita sedang dalam kondisi pandemi. Nah, itu bukan satu yang saya butuhkan saat ini. Tugas kalian, oke, admit all. Nanti yang terakhir tugasnya ya. Terakhir dulu tugasnya. Mungkin Ya, ada pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Pak. Tidak. Ada usulan mungkin? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Mengerti semua ya. Mengerti semua dan mau terlibat semua. Jadi nanti saya minta, akan saya sampaikan ke Pak Andik, kami akan bagi formulir Google Doc kepada adik-adik untuk mengisi minat kalian itu di mana. Ya, minat kalian itu di mana. Silakan pilih salah satu minat.
atau 2 juga boleh. Kalau ada yang memiliki bakat khusus, misalnya puisi, kita juga karena setiap tahun kita punya lomba di tingkat nasional. Nasional ini tidak main-main. Di tingkat nasional lomba puisi. Ada yang suka main film. Ada lomba video pendek di tingkat nasional setiap tahun. Ada yang punya kemampuan menulis. Ada. Di sini ada yang Rinzani ini kan masuk di duta genre karena dia punya kemampuan menulis. Begitu. Jadi semua itu bisa difasilitasi, bisa dilakukan asalkan kalian punya passion itu minat, punya niat. Di kalimat akhir di terima kasih tadi itu, ada kalimat yang paling penting yang diucapkan oleh Goethe. Goethe bilang begini, bakat itu ditempa dalam gelombang kesunyian. Dan watak dibentuk dalam riak kehidupan. Maksudnya, kita tidak bisa membina bakat kita pada saat kita hore-hore. Misalnya sekarang ini kan Pandemi. BDR. BDR ini kan bisa jadi yang lain pergi hore-hore bermain di kali apa segala macam. Padahal ini kalau kita pakai betul untuk mengembangkan bakat bagus. Karena dia sunyi sendiri. Saatnya untuk mengembangkan kemampuan bicara, kemampuan menulis, kemampuan berpidato, duduk di depan cermin, ngomong sendiri. Wah, ini begitu masuk sekolah, hasilnya kemampuan pidatonya sudah baik begitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi, pembinaan bakat itu di belakang layar, di gelombang kesunyian. Pembinaan bakat dalam riak kehidupan, batak itu saat kalian bertemu, kamu menjadi baik, besok bertemu dengan A, berkelahi dengan A, koreksi, oh saya salah cara tegurnya, diperbaikilah cara tegurnya. Berkelahi dengan B, gara-gara ballpoint, tertukar ballpoint, menuduh, mencuri ballpoint. Di situ diperbaiki. Jadi itu maksud Goethe, bakat ditempa pada gelombang kesunyian, sedangkan watak dibentuk dalam riak kehidupan. Nah, saya juga punya materi sebelum ini, sebelum yang ini ekstrakurikuler, memperkenalkan ekstrakurikuler di SMA 2 Borong ini, saya punya materi. Nama materi itu adalah saya lupa ya kemarin. Nama materi itu adalah saya lupa dia. Potensi diri dan belajar yang efektif. Ya. Sudah baca itu? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Padahal Pak. materinya itu tadi pagi. Sudah Materi itu sangat penting kalian baca karena di akhir materi itu saya juga melakukan tes pemetaan minat, pemetaan gaya belajar. Kalian ini punya gaya belajar. Kalau kalian punya gaya belajar itu gaya belajarnya audio visual, ada sarannya di bawah. Kamu sebaiknya belajarnya begini. Ada tesnya begini. Misalnya, kamu itu kalau pergi belanja suka bertanya atau bertanya mendengar penjelasan teman atau coba langsung atau
kalian melihat-lihat dulu. Nanti kalian jawab, oh saya coba langsung. Berarti tahu memang, oh kamu ini gaya belajarnya kinestetik. Mau yang bergerak, pengen coba langsung. Kalau bertanya-tanya tahu memang bahwa kalian ini belajar sesuatu dari auditori. Karena itu penting kalian belajar membaca materi saya itu tentang potensi diri dan belajar yang efektif. Nah, itu. Nah, saat ini saya mau tugas kalian adalah untuk kehadiran silakan screenshot ya. Silakan screenshot pertemuan ini. Tahu screenshot? Tahu, Kemudian Guru. Tahu. kirim ke messenger saya. Di messenger saya di mana itu? Facebook. Oke, atau begini aja. Kalian screenshot ini kemudian posting di Facebook, ya. Posting di Facebook dengan tag MPLS SMA Negeri 2 Borong, ya. Oke, Pak, siapa? Iya, Pak. Oke, Pak, siap. Di bawahnya tag di bawahnya ekstra materi ekstra kurikuler. Kalian Ya, Pak. posting di situ. Nanti kalau saya searching, nanti saya ketahuan siapa yang ngikut dan siapa yang tidak. Itu yang paling mudah ya. Ikut. Ada yang Rainhes ini. Siapa yang mau bertanya? Oh, Rinjani, silakan Rinjani. Ada yang mau ditambahkan? Bapak dan teman-teman, selamat sore. Jadi untuk menambahkan, mungkin teman-teman juga bisa men-tag akun official OSIS di Facebook agar lebih memudahkan Bapak untuk mencari teman-teman yang mengikuti Google Meet hari ini. Benar, Siap, Kak. benar. Kalian juga saya sudah perintahkan OSIS-nya tadi harus berteman dengan akun official OSIS. Ya, harus berteman. Kenapa? Mulai ini ke sana nih kita tidak akan ketemu muka lagi. Jadi akan sangat sulit menghubungi teman-teman kalau kita tidak berhubungan. Satu-satunya yang bisa berhubungan itu melalui akun official OSIS. Tag saja di situ. Kemudian melalui grup SMA 2 juga terlalu tertutup. Grup itu terlalu tertutup. Tidak akan misalnya kalau kalian tidak diketahui sebagai, kalian masuk baru kan? Kami tidak tahu nih, kalian anak SMA 2 atau tidak. Kami pasti tidak akan kasih masuk. Yang paling mudah itu di akun official OSIS atau di laman SMA Negeri 2 Borong. Ya, di laman SMA Negeri 2 Borong. Kemudian tugas yang kedua, sampaikan kepada teman-teman di grup untuk subscribe akun YouTube SMA Negeri 2 Borong. Ya. Itu Oke, Pak. saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas infonya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Yo, sama-sama. Pak, terima kasih atas informasi. Sudah selesai itu. Yo. Sudah, Pak Tesi. Bisa keluar sudah. Sudah mati. Selamat sore, teman-teman. Masih, Cek. Ridi. Ridi lain. Oi. Halo.
Yup. Ada Andika. Oke, bye. Imir. Bunuh. Ayo anjing kamu. Keluar, karena kita udah tahu nih. Woi Tommy, ada Tommy. Kau ntar yang ini? Aku lari. Main aku nih main. Main. Pasti dikeluarkan. Woi jangan keluar kak. Woi remote anjing. Ridi. Woi Ridi siapa ini? Woi salam kenal woi. Woi ini aku cuma tahu anjing kuat. Yo. Sudah tahu. Ada nih itu bang. Asik. Mati dan kesatar. Kata Bapak. Pengen? Sudah selesai, silakan leave, silakan leave. Siapa? Ya, Pak.